Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jawharatul Badiah. Saya guru pendidikan agama Islam di UPTD SD Negeri Gandekan 4 Wonodadi, Kabupaten Blitar. Anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub. Nabi Yusuf diutus untuk kaum Bani Israel. Nabi Yusuf, ibunya bernama Ribkah. Kemudian Nabi Yusuf mempunyai saudara kandung satu, yaitu bernama Benyamin. Kemudian punya saudara lagi yang beda ibu tapi satu ayah, jumlahnya 11 orang. Kemudian Nabi Yusuf sendiri atau kisah Nabi Yusuf sendiri itu disebut sebagai kisah terbaik yang patut dijadikan suri tauladan bagi kita semua. Marilah kita simak kisah tentang Nabi Yusuf. Anak-anak, Nabi Yusuf walaupun sejak kecil sudah meninggal oleh ibunya, tapi tidak menghalanginya untuk menjadi anak yang soleh. Terbukti dengan selalu berbakti kepada kedua orang tuanya dan juga saudara-saudaranya. Namun, walaupun sudah berbakti kepada saudara-saudaranya tetap masih berbuat jahat kepadanya. Apa yang menyebabkan saudaranya berbuat jahat kepada Nabi Yusuf? Di antaranya adalah karena iri dengki kepada Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf selain tampan, soleh, juga selalu berbakti kepada orang tuanya sehingga selalu disayang oleh ayahnya. Kemudian suatu hari Nabi Yusuf bermimpi. Apa mimpi Nabi Yusuf? Kemudian Nabi Yusuf menceritakan kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub, bahwa Nabi Yusuf melihat 11 bintang, kemudian matahari dan bulan bersujud kepadanya. Mendengar cerita dari Nabi Yusuf tersebut, Nabi Yakub menghimbau kepada Nabi Yusuf untuk tidak menceritakan kepada saudara-saudaranya, karena kalau saudaranya tahu, pasti saudaranya akan tambah marah kepadanya dan tambah iri kepadanya. Tanpa sengaja ada salah satu saudaranya yang mendengar percakapan. Setelah salah satu saudara Nabi Yusuf ada yang mendengar tentang cerita mimpi Nabi Yusuf, kemudian hal tersebut diceritakan kepada saudara-saudara yang lain. Kemudian apa yang terjadi? Mereka tambah benci dan tambah iri kepada Nabi Yusuf karena mengetahui bahwa Nabi Yusuf nantinya akan menjadi nabi seperti ayah mereka. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Kakak tertua dari Nabi Yusuf, kakak tirinya, menghasut kepada adik-adiknya. Apakah kita akan diam saja dengan perlakuan ayah kita seperti ini? Kemudian di antara saudaranya ada yang menjawab, tidak. Tapi apa yang kita lakukan? Kita harus berbuat sesuatu. Kemudian mereka merencanakan perbuatan yang jahat, yaitu merencanakan mungkin ingin mengajak Nabi Yusuf untuk berbunuh. Kemudian mereka berpamitan kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub, dengan berjanji akan menjaga kepada Nabi Yusuf. Awalnya Nabi Yakub tidak mengizinkan Nabi Yusuf diajak berburu ke hutan, tapi dengan berbagai bujuk rayu
dan juga berbagai cara saudara-saudara dari Nabi Yusuf meyakinkan bahwa mereka akan menjaga Nabi Yusuf kecil selama dalam perjalanan. Akhirnya dengan berat hati ayahnya melepaskan mereka pergi. Kemudian di tengah hutan, di sebuah sumur tua, mereka melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur tersebut. Kemudian sebelum dilempar, bajunya dilepas. Setelah itu kemudian dilumuri dengan darah binatang. Akhirnya kemudian mereka pulang. Kemudian mereka berkata kepada ayahnya seraya memperlihatkan baju yang berlumuran darah tersebut, "Maafkan kami ayah, Yusuf telah dimakan binatang buas ketika kami sedang bermain bersama." Kemudian ayahnya sangat terkejut dan sangat terpukul mendengar kejadian tersebut. Kemudian kejadian yang sangat memukul hatinya tersebut berlangsung selama bertahun-tahun sampai menyebabkan kedua mata ayah mereka menjadi buta. Atas izin oleh Allah SWT, Nabi Yusuf tidak tenggelam di dalam sumur tersebut. Dia masih hidup. Hingga kemudian dia berhasil keluar dari dalam sumur. Ia mengaitkan dirinya pada tali yang dijulurkan oleh seorang pedagang. Rupanya pedagang tersebut sedang kehausan dan berusaha untuk menimba air dari dalam sumur tersebut. Saat itu pedagang tersebut merasa sangat kaget. Ada apa di dalam sumur tersebut? Anak siapa ini? Gumam pedagang tersebut sambil mengucap matanya berkali-kali. Ia mengamati Yusuf dengan seksama. Kemudian pedagang tersebut berkata, "Wah, tampan sekali anak ini." Setelah itu kemudian oleh pedagang tersebut dirawat. Kemudian Nabi Yusuf dibawa ke Mesir. Kemudian pedagang tersebut menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Kemudian Nabi Yusuf banyak yang tidak sanggup membayarnya karena terlalu tinggi. Sampai akhirnya kemudian Nabi Yusuf dibeli oleh sepasang pembesar kerajaan Mesir yang bernama Kiftir dan Zulaikha. Kemudian Nabi Yusuf dijadikan anak angkat bagi mereka. Kasih sayang mereka kepada Nabi Yusuf, terutama Zulaikha, melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kemudian Nabi Yusuf bisa hidup damai, bisa hidup tenang bersama dengan keluarga barunya. Kemudian apa yang bisa kita petik dari kisah Nabi Yusuf ini? Bahwa walaupun difitnah, walaupun dirundu, tapi Nabi Yusuf tetap sabar menghadapinya sehingga akhirnya Allah meningkatkan